Merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Jainul? Alhamdulillah baik, luar biasa. Pak Asep sendiri bagaimana kabarnya ini? Aduh, saya kurang baik sebetulnya Pak. Loh kenapa? Biasanya saya lihat Pak Asep itu orangnya ceria, ya nggak pernah murung, bisa berdiskusi dengan anak bagus gitu kan. Tiba-tiba sekarang murung, kenapa nih Pak Asep? Itu dia Pak. Sepertinya saya perlu waktu. Kira-kira Pak Jainul ada waktu nggak untuk kita ngobrol? Oh gitu ya. Kebetulan hari ini memang saya ngajak si Pak Pur, cuman ada guru yang ingin memaksimalkan pelajaran sehingga pelajaran saya diambil 1 sampai 2 jam yang memang di lab komputer itu bisa. Sekiranya Pak Asep berkenan, ayo kapan? Ya, syukurlah Pak kalau memang Bapak ada waktu, tapi saya tidak mengganggu waktu Bapak ya. Oh enggak, memang enggak sama sekali karena mapa saya diambil oleh guru yang lain. Baiklah Pak, tapi sepertinya ngobrolnya tidak di sini Pak, karena mungkin kurang nyaman ya, mungkin ada rekomendasi supaya saya bisa nyaman. Biar nyaman, suasananya hangat, bagaimana kita dari koperasi sekolah kan ada teh hangat, ada jus, ada sekolah. Boleh Pak? Boleh ya? Boleh Pak. Sip. Ayo Pak Asep. Ayo kita ke kantin sekolah. Pak Asep, kita sudah di koperasi sekolah nih. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk tadi kan Pak Asep bingung, coba apa yang bisa saya bantu ceritakan saya Pak? Saya juga sebetulnya bingung Pak Jainul harus ceritanya mulai dari mana ya. Gini nih, yang Pak Asep rasakan sekarang apa? Saya tuh bingung Pak. Minggu depan kan anak-anak sudah jadwalnya penilaian tengah semester, tapi saya punya satu siswa yang jarang masuk sekolah Pak. Namanya siapa Pak? Namanya Aldebaran. Luar biasa Aldebaran ini. Kebetulan memang Aldebaran ini banyak juga kelihatan jarang masuk. Coba ceritakan Pak lebih lanjut bagaimana kronologinya. Jadi kenapa saya bingung Pak? Saya tuh memiliki kekhawatiran bahwa Aldebaran ini akan tertinggal pelajarannya Pak. Karena saya melihat akhir-akhir ini juga selain tidak hadir, motivasi belajarnya pun sangat kurang Pak. Jadi menurut Pak Asep, apa sih kira-kira potensi saya yang harus dilakukan seperti apa Pak Asep? Jadi hari ini tuh Pak, saya ingin curhat ke Pak Zainul gitu ya. Siapa tahu saya bisa mendapatkan jawaban dari kebingungan saya, mendapatkan solusi yang tepat juga dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Oh begitu, baguslah, mudah-mudahan pertemuan ini bisa menemukan solusi terbaik ya dari permasalahan Pak Asep, terutama tadi yang menyikapi siswa terutama Aldebaran yang kurang minat dalam belajar mungkin ya Pak. Jadi menurut Pak Asep, saya menemani Pak Asep di sini untuk apa? Apa yang harus saya lakukan? Jadi saya itu ingin curhat Pak Jainul untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya tadi Pak yang saya sampaikan. Oh begitu Pak, mudah-mudahan pertemuan ini bisa menemukan solusi terbaik ya dari permasalahan yang Pak Asep hadapi. Terus terang Pak, saya itu terus kepikiran masalah Aldebaran ini karena dia itu jarang sekali masuk ke sekolahnya Pak. Kalau seperti itu, apa kendala Bapak untuk membuat siswa tersebut bisa masuk sekolah kembali Pak Asep? Jadi begini Pak, sebelumnya saya sudah melakukan visitasi ke rumah Aldebaran, betul. Jadi Aldebaran ini kalau di rumah itu diminta untuk menjaga warung ibunya Pak. Dia dagang Pak? Iya betul, ibunya juga punya warung gitu ya. Nah ada satu kondisi di mana ibunya tuh sedang sakit Pak, sudah bertahun-tahun. Jadi memang Iya. sosok Aldebaran ini membantu keluarga juga ya Pak Asep? Iya. Jadi dia jarang sekolah itu karena memang menjaga warung ibunya. Di satu sisi kan saya dilema gitu ya. Lalu bagaimana pendapat Bapak setelah mengetahui bahwa Aldebaran ini sebagai tulang punggung keluarga katakanlah? Nah saya dilema Pak. Ya di satu sisi dia itu membantu orang tuanya, di satu sisi juga dia ada kewajiban karena sekolah juga punya regulasi dan aturan yang harus ditaati ya Pak. Tapi pada waktu visitasi itu saya lihat memang kondisi keluarganya juga benar-benar Aldebaran itu sangat dibutuhkan di rumah Pak, karena tadi menjaga usaha ibunya, kemudian ibunya sedang sakit, ditambah lagi ayahnya juga sudah meninggal. Rasanya luar biasa rumahnya ya, sudah sih segala macam. Kalau seperti itu, kira-kira bagaimana cara Pak Asep untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan menemui orang tuanya kembali Pak untuk membicarakan hal ini. Kalau bisa Aldebaran itu masuk lagi setiap hari. Namun saya ada sedikit kepikiran solusi sih Pak. Karena dia tidak bisa ke sekolah karena berdagang, saya punya rencana bahwa Aldebaran membawa dagangannya saja Pak ke sekolah dan dititipkan di koperasi sekolah. Itu tidak jadi masalah buat saya Pak. Apa bisa Pak belajar sambil berdagang di sekolah Pak? Menurut saya bisa Pak. Tadi yang saya bilang nanti dia bisa tetap fokus belajar, namun
dagangan ibunya bisa tetap dijual di koperasi. Itu ide bagus Pak menurut saya, memang harus seperti itu, harus ada solusi yang memang solutif ya. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tua? Ya mungkin saya akan datang kembali ke rumah Aldebaran, menemui ibunya Aldebaran untuk membicarakan tentang ide saya tadi, kemudian memberikan materi juga Pak, pelajaran kepada Aldebaran secara daring Pak. Kebetulan kan Aldebaran sudah tertinggalnya sangat banyak ya Pak. Ya betul, sehingga dia banyak ketinggalan dan perlu belajar banyak juga untuk menghadapi ujian tengah semester tadi Pak. Siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak tadi? Mungkin saya akan melibatkan anak-anak kelas 10, teman-temannya Aldebaran juga, dan bekerja sama dengan orang tuanya juga Pak. Kemudian saya akan menghubungi guru-guru juga, karena Aldebaran tidak hadir bukan di mata pelajaran saya saja, tapi di hampir seluruh ya, termasuk memang pelajaran saya juga. Aldebaran ini kurang sekali Bapak. Ya. Bagus sekali Pak Asep, memang seorang guru itu seperti itu ya, karena bisa membimbing, menuntun gitu kan, biar ketinggalan terjadi bisa dikejar gitu. Sepertinya Pak Asep ini sudah memang menemukan solusi yang tepat untuk Aldebaran agar tidak ketinggalan pelajaran, juga orang tuanya terbantu gitu ya. Itu Pak Asep. Ya Pak, Jeno terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan dari dialog tadi, kemudian saya juga bisa mengidentifikasi solusi yang tepat untuk menghadapi permasalahan Aldebaran ini. Bapak memang Pak Asep ini orang yang hebat sih menurut saya, berusaha untuk memberikan hal yang terbaik lah buat peserta didiknya. Tetap semangat Pak Asep, luar biasa. Siap Pak, alhamdulillah sekarang sudah lega, kemudian saya juga tidak sebingung sebelumnya. Terima kasih kepada Pak Jainul yang sudah mendengarkan curhatan saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa bekerja sama tadi untuk menyelesaikan permasalahannya Aldebaran Pak. Jangan sungkan Pak, terus ngobrol lah biar ada solusi yang terbaik. Siap Pak. Sampai jumpa Pak Asep di pertemuan selanjutnya, kita ngobrol lagi. Ya, mungkin nanti di tempat lainnya Pak, kita ketemu lagi. Oke, terima kasih Pak Jainul. Sama-sama. Oke Pak, tadi sudah selesai melaksanakan coachingnya ya, dengan siapa Pak Asep ya? Asep ya. Ya, apakah berjalan dengan lancar? Wah luar biasa lancar sekali. Memang harus seperti itu proses coaching itu kan, jadi tergali sudah semua permasalahan yang Pak Asep hadapi. Baik, mantap lah. Good job nih Pak Jai. Nah, setelah melakukan observasi coaching tadi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ya. Silakan. Nah, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Jai? Tadi selama coaching saya sudah melaksanakan alur tirta Bu ya, sudah sangat mengalir dari mulai tujuan awal gitu ya, sampai nanti ada solusi. Alhamdulillah juga saya memang menggali potensi dari coaching ini untuk menemukan solusi, karena coaching yang baik itu adalah solusi muncul dari coaching itu sendiri. Iya, gitu. betul sekali. Juga tadi memang saya memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Terbuka ya Pak ya? Iya. Nah, baik, berdasarkan penjelasannya tadi ya, Bapak sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan apa yang saya amati juga ya, tadi ada beberapa catatan nih. Ya, Bapak tadi sudah berhasil benar menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Pertama, menanyakan tujuan kepada coaching, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masa yang dihadapi oleh coaching. Kemudian Bapak mengajarkan coaching untuk membuat rencana aksi, lalu memancing coaching untuk berpikir dan membuat rencana aksi juga. Dan juga tadi Pak Asep sudah berhasil ya mengarahkan agar si coaching itu menumbuhkan rasa yang tanggung jawab dalam diri coaching ya, agar rencana aksi itu bisa dilakukan dengan berjalan dengan baik. Catatan saya juga tadi ya Pak ya, saya mendengarkan percakapan Bapak itu dengan coaching itu sudah sangat fokus, sudah hadir penuh, sudah mendengarkan aktif juga ya. Menurut saya Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Jai kedepannya setelah melakukan proses coaching ini? Kompetensi yang saya ingin sampaikan dan kembangkan ya Bu Adel, saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching ini, tentang alur tirta gitu kan, supaya nanti bisa saya laksanakan dalam kehidupan saya di sekolah gitu Bu. Betul sekali. Dan memang harus berkolaborasi gitu. Iya, betul. Luar biasa sekali nih Pak Jai. Jadi kedepannya ingin berlatih terus-menerus juga ya, menggunakan teknik coaching dengan alur tirta. Semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih sukses lagi, bisa melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak ya. Terima kasih untuk hari ini ya Pak ya, sudah melakukan
proses coaching dengan Saya juga Tirta. terima kasih kepada Ibu sudah mengamati proses coaching saya.